Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Fatayat, umumnya dan untuk ngetos, kita sudah masuk pada Ramadan yang ketiga. Semoga tetap semangat dan semua ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi amalan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wala yajusulan ora wenang apa istimalu awadid dahabi gunakake pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Waya jusulan menang opo istimalu ghairihima gunakake sakliyane emas lan perak minal awani sangking piro-piro wadah. Pada pasal ketiga ini menerangkan tentang larangan penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu penggunaannya untuk minum ataupun untuk makan, tetapi diperbolehkan waya jusu diperbolehkan memakai selain keduanya. Lalu kenapa ini kok ada larangan? Dan di dalam hadis Bulughul Maram tadi sebelumnya saya mutalaah untuk mendukung pasal tentang itu, yaitu dua hadis an Hudzaifah bin Yamani qala wis ngucap sapa Hudzaifah qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu aja ngombe sira kabeh fi aniyatid dzahabi ing dalem wadah saking emas wal fiddati lan perak wala takulu lan aja mangan sira kabeh fi sihafihima ing dalem piring saking emas lan perak fa innaha kana satemene kumang lahum kedue sing mangan nggawe emas lan perak fit dunya ing dalam dunia walakum lan sira kabeh iku fil akhirati ing dalam akhirat mutafakun dan sepakati alaihi ing atas hadis. Wa an Ummi Salamah lan hadis kacerita saking Ummi Salamah qalat wis ngucap sapa Ummi Salamah qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aladi utawi wong yashrabu kang ngombe sapa aladi fi ina il fiddati ing dalem wadah saking perak innama setuhune kelakuan aladi ku mau iku yujar jiru ngesoaken sapa aladi fi batnihi ing dalem wetenge aladi naro jahannama ing geni neraka mutafakun den sepakati alhi ing atase hadis. Sahabat, dari hadis pasal ketiga tentang wadah dan emas yang terbuat wadah yang terbuat dari emas dan perak ini adalah penggunaannya tidak untuk makan dan tidak untuk minum. Ini dijelaskan di dalam hadis Bulughul Maram tadi dua hadis. Yang pertama menerangkan bahwa perilaku itu adalah perilaku orang yang nantinya hanya ada di dunia, tidak ada di akhirat. Sedangkan kita umat Islam kelak akan abadi di akhirat. Seperti itu. Jadi itu bukan kelakuan kita, tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Kanjeng Nabi. Seperti itu. Lalu digambarkan lagi bahwa orang yang minum saja dengan gelas perak, emasnya ini masih peraknya, itu seolah-olah dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Tuh. Jadi itu secara hukumnya. Kalau kita menarik garisnya, saya kira karena itu terlalu berlebihan sebagai umat Islam, kita hanya dicukupkan saja sudah harus bersyukur. Kalau sudah memakai sendok emas dan sesuatu yang dari peralatan dari emas, itu kan berarti berlebih-lebihan. Seperti perilakunya orang-orang kafir terdahulu. Seperti itu. Dan ini juga mengajarkan kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah tujuannya adalah akhirat.
Kalau kita mau berpikir bersama-sama, semakin kita berganti alam itu masanya semakin lama. Manusia sebelum ada di rahim itu kan ada di masanya benih ya, pas sperma itu dia cuma hidup 3 hari. Setelah dia mampu bertahan 3 hari, maka dia akan pindah ke alam kandungan. Itu dari hari menjadi bulan, menjadi 9 bulan, lebih lama pindah alam. Lalu setelah kita berhasil hidup di alam kandungan, kita berhasil kepindah ke alam dunia, ini dari bulan menjadi tahun, maka kita di jatah itu 63 tahun. Kalau kurang dari 63 tahun, maka umur kita termasuk umur yang pendek. Kalau lebih dari umur 63 tahun, berarti kita termasuk orang-orang yang diberi umur panjang. Nah, nanti setelah kita pindah dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah itu alam menunggu sampai hari kiamat. Bisa alam kubur, alam mizam, itu ada urutannya. Itu kita tambah lama lagi, seperti itu. Karena diterangkan dalam kitab Taqa'iqul Akhbar bahwa tidak ada amal yang bisa menolong kita kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara itu yang paling abadi, yang bisa langgeng hanya ilmu. Seperti itu. Anak solehah pun ketika nanti anak solehahnya meninggal, maka ya terputus amalnya. Gitu. Maka tetaplah semangat kita belajar. Di sini kita belajar bersama menarik hikmah-hikmah. Ada apa dengan ilmu fikih? Ada apa dengan kita komparasikan dengan hadis-hadis yang ada, bahwa kita sebagai fatayat belajar hidup sederhana. Cukup itu sudah lebih dari segalanya. Yang membuat kita merasa cukup itu adalah rasa syukur kita. Berapapun rezeki yang kita dapat, tapi kalau kita tidak syukur, ya tidak cukup. Seperti itu. Alhamdulillah, itu keterangan dari pasal ketiga tentang penggunaan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.